بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada 3 awan hitam yang keluar dari api neraka. Jadi disebutkan dengan thalatha syu'ab. Sebelum penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka, jadi mereka ini ditutupi oleh awan hitam. 3 awan hitam yang disebutkan di dalam surah Al-Mursalat. Jadi makanya mereka itu sudah merasai panasnya awan hitam sebelum mereka masuk ke dalam neraka. Sekarang bagaimana keadaan orang-orang beriman ya? Mereka kan di padang mahsyar juga. Karena ini kejadiannya di padang mahsyar. Ketika manusia sedang berkumpul, tiba-tiba datang awan hitam, 3 awan hitam yang menutupi mereka semuanya. Jadi artinya apa? Awan ini bukan awan pembawa hujan. Kalau kita di dalam Al-Quran itu kalau disebutkan sahab, artinya awan hitam yang membawa hujan. Kalau kita melihat awan itu sudah hitam, berarti akan turun hujan. Tapi di padang mahsyar nanti ketika lihat awan hitam, itu bukan menurunkan hujan, tidak, tapi memberikan panas ya. 3 awan ini. Kalau istilah Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan dukhanun aswad. Ada asap yang warnanya hitam ya. Jadi orang-orang beriman bagaimana? Kalau seandainya di padang mahsyar itu semua sudah ditutupi oleh awan hitam, bagaimana dengan orang beriman? Ya, ini sekarang kita lanjut kajian kita ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Jadi kalau orang-orang beriman itu muttaqin yang bagaimana ini? Muttaqin yang disebutkan di sini termasuk di dalam tafsir Sawi, tapi Imam Jalalain tidak menjelaskan muttaqin ini apa. Imam Jalalain mengatakan, Imam Sawi mengatakan al-muttaqin fi ta'atillah. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan muttaqin itu apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu saja. Maka kalau ada seorang menjalankan perintah Allah masih berbuat maksiat juga, dia bukan muttaqin. Apalagi orang berbuat maksiat terus dan tidak berbuat kebaikan, itu lebih-lebih lagi bukan muttaqin. Maka kalau kita ingin dapat gelar muttaqin, itu harus menjalankan perintah Allah sesanggup kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya tidak sanggup berbuat begini, saya sanggup berbuat saja begitu. Yang jelas kamu jalankan perintahku, kata Allah. Saya tidak sanggup meninggalkan begini-begini, tinggalkan sekemampuan kamu. Sejauh mana kemampuan kamu untuk meninggalkan itu. Jadi artinya apa? Tinggalkan maksiat itu. Ini kan seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau kamu sanggup dengan lidahmu, dengan lakukanlah. Kalau tidak sanggup, terakhir dengan hatimu. Artinya kita membenci maksiat. Berbeda dengan Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan muttaqin itu apa? Muttaqin itu ayattaqi aqwalahum wa af'alahum. Orang yang selalu menjaga mulut dan selalu menjaga anggota tubuhnya. Kalau dia menjaga mulut saja, tidak menjaga anggota tubuhnya, itu bukan muttaqin. Dia menjaga mulut tidak ngomong yang tidak, hanya itu menagop, tidak mencaci orang lain. Tetapi anggota tubuhnya berbuat maksiat, itu juga tidak muttaqin. Atau sebaliknya,
Artinya apa? Dia menjaga anggota tubuhnya tetapi tidak menjaga mulutnya. Anggota tubuhnya beribadah, kakinya pergi ke tempat baik, tangannya bersedekah, tetapi mulutnya itu mencaci maki orang lain. Itu juga bukan muttaqin. Jadi muttaqin ini kita gabungkan semuanya lah. Kita gabungkan orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga mulut dan menjaga anggota tubuhnya. Itulah orang muttaqin. Nanti di padang mahsyar orang-orang seperti ini mereka dapat perlakuan spesial kata Allah. Bagaimana perlakuan spesial? Fi dhilalin. Dhilal ini artinya ada perlindungan. Ketika ada awan hitam itu, maka mereka dilindungi oleh Allah dari awan hitam itu. Satu. Wa uyun, ada mata air. Pertanyaannya, di mana mata air di padang mahsyar itu? Di mana mata air? Jadi makanya ada kelompok yang mereka itu ketika di dunia mereka salat, kemudian mereka berkurban. Dua kelompok ini, kelompok salat dan berkurban, fasalli li rabbika wanhar, mereka akan diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di telaga Al-Kautsar. Jadi telaga ini sebelum masuk mereka dipakaikan pakaian, kemudian tuqadu bisab'i alfi malaikah, dijaga oleh 70.000 malaikat. Kemudian setelah itu mereka masuk ke dalam sambil menunggu giliran mereka untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman pertama ayat innalil muttaqina fi dhilali wa uyun, versi Imam Ibnu Katsir 1. Sekarang kita masuk penafsiran yang kedua. Orang-orang muttaqin itu, ini versi Imam Jalalain. Innal muttaqina fi dhilal. Orang muttaqin akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surga mereka akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi artinya apa? Dilindungi oleh Allah dari kejahatan orang lain. Hanale kejahatan-kejahatan di dinan. Ini makna fi dhilal. Satu. Kedua, ada yang mengatakan dhilal itu surga dipenuhi dengan pohon-pohon. Maka inilah dalil kalau kita masuk ke dalam surga, di surga itu penuh dengan pohon. Bagaimana pohon itu? Wallahu a'lam bishawab. Saking banyaknya pohon itu sehingga daunnya juga lebat sehingga melindungi orang yang masuk ke dalam surga. Ini namanya fi dhilal. Wa uyun. Uyun ini apa? Di surga itu ada mata air. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan salsabila namanya. Jadi mata air surga itu disama wa tusamma salsabila. Satu. Ada air yang dari atas, itu namanya tasnim. Air dari bawah namanya salsabila. Air yang dari atas itu tasnim namanya. Makanya Allah ketika mengazab kaum Nabi Nuh alaihissalam itu mengazab dari dua arah. Yang pertama diazab oleh Allah, air tanah itu, mata air itu terus keluar. Kemudian yang kedua, air yang dari langit itu terus turun, Pak, dari awan itu terus turun, Pak. Sehingga Allah katakan faltaqal ma'u. Air itu ketemu. Arti ketemu apa? Sudah sangat tinggi sekali, maknanya sudah sangat tinggi sekali. Ketika air itu sudah hampir ketemu, kata Allah faltaqal ma'u. Air itu ketemu, ketika itu Allah mengatakan ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai bumi, jangan keluarkan lagi airmu. Sekarang sedotlah airmu, aqli'i. Tariklah airmu kembali. Akhirnya ditarik kembali air itu. Wa ya sama'u aqli'i. Wahai langit, berhentilah kamu turun hujan. Maka air itu dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji mereka dulu. Ketika mereka ditawarkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau. Kami tidak mau menjalankan kewajiban ya Allah karena ada sanksinya nanti, ya. Kami tidak mau kami jalankan kewajiban, kalau kami tinggalkan kewajiban nanti kami sudah munafik, ya Pak. Kami tidak mau seperti itu. Nanti kami engkau berikan sanksi. Allah bertanya, jadi kalian maunya apa? Kami patuh dan taat kepada semua perintahmu ya Allah, apapun kamu perintahkan. Ketika engkau perintahkan matahari, saya engkau perintahkan ya Allah, kata matahari, terbit kemudian tenggelam, terbit tenggelam, seperti itu akan saya lakukan sampai hari kiamat. Bulan begitu juga. Ketika engkau perintahkan saya jangan beradu dengan matahari, kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing itu mereka punya peredarannya sendiri. Saya patuh dan taat kepadamu ya Allah. Ketika langit itu dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus seperti itu. Malaikat begitu juga, gunung begitu juga. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba, nyanya kamu lagi,
Artinya apa? Allah sudah mencabut, kalian terserah mau buat apa. Maka langit gunung ketika itu dia terbang, gunungnya. Langit terbelah menjadi dua. Bintang gitu juga. Wa idan nujumu tumisat, dia meleleh ke bawah. Wa idzasy syamsu kuwirat, jadi matahari itu saya belah, saya robek, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini pemahaman yang kedua. Jadi artinya apa? Ada dua pemahaman terhadap ayat ini. Orang muttaqin, ketika orang-orang kafir itu dikeluarkan 3 asap dari neraka. Jadi mereka sudah kepanasan di situ dengan asap. Sudah ada matahari, panas matahari. Yang kedua panas asap lagi. Maka ketika mereka melihat matahari, melihat awan hitam, wah ini sudah aman katanya. Sudah aman, kenapa? Matahari itu akan ditutupi oleh awan hitam. Rupanya tidak. Ketika datang awan hitam itu, suasana makin panas lagi, ya makin panas lagi. Jadi makanya sebagian mereka itu melihat apa? Ini ada di dalam tafsir Al-Baghawi. Mereka melihat orang-orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tetapi sampai kemana? Ala haddi syahmata udhunaihim, sampai ke telinganya saja. Artinya apa? Supaya mereka bisa berbicara. Mereka tetap bisa berbicara. Mereka tetap bisa mencium sesuatu, mereka tetap bisa mendengar sesuatu, dan mereka bisa melihat sesuatu. Jadi mereka tidak tenggelam. Jadi makanya di padang mahsyar itu orang yang ditenggelamkan dengan keringat mereka sebatas syahmata udhunaihim, sampai ke telinganya saja. Kemudian tafsiran yang kedua, orang-orang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ini yang dimaksudkan dengan innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Berbedanya cuma di Imam Ibnu Katsir saja. Imam Ibnu Katsir beliau menyikapi ini kejadian di padang mahsyar. Imam Jalalain menyikapi ini kejadian ketika manusia dimasukkan ke dalam surga. Perbedaannya di situ saja. Kita lanjut, Pak. Wa fawakihu mimma yashtahun. Itu waw ataf. Artinya apa? Fawakih itu jamak dari fakihah. Fakihah itu buah-buahan, apapun saja, apapun buah-buahan itu. Wa fawakihu, dan berbagai jenis buah-buahan. Nanti ada yang bertanya begini, buah-buahan itu mutasyabiha wa utubihi mutasyabiha. Ketika didatangkan buah-buahan itu, penduduk surga mengatakan, ini kok sama seperti buah-buahan dunia. Artinya apa? Tidak ada spesial di surga ini. Kenapa tidak ada spesial? Buah apel pun ada di surga, buah ini pun ada di surga, semua ada di surga. Buah apel pun, buah anggur ada di surga. Wa inaba wa qatba wa zaituna wa zaituna wa nakhla, itu yang kejadian di dunia. Di surga juga kita ketemukan seperti itu. Dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Apa kata Ibnu Abbas? Betul, di dalam surga kita akan ketemu buah anggur yang kita ketemukan di dunia. Betul, kita akan ketemu dengan kurma yang pernah kita makan di dunia. Betul kata Ibnu Abbas. Tetapi apa? Mereka itu atasyabuhu fi syakli la fi ta'mi. Cuma serupa saja. Serupa kita lihat kan, rumah sama lagi bolang kat buah duku. Kita lihat serupa, waktu kita rasakan lain rasanya. Demikian pula buah-buahan dalam surga. Artinya di dalam surga itu mu'utu bihi mutasyabiha. Memang serupa, tetapi ya rasanya tidak sama. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan atasyabuhu fi syakli, serupanya pada bentuk, la fi ta'mi, tapi tidak pada rasanya. Ketika manusia merasai buah-buahan itu, tidak pernah dia rasa buah-buahan sebelumnya, tidak pernah dia rasain. Kenapa? Karena di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kalau seandainya rasanya sama, tidak ada bedanya surga dan dunia, tidak ada bedanya. Waktu ada baju jeruk sama lagi. Ya, makanya dipertegas oleh Imam Ibnu Abbas, sama itu fi syakli laisa fi ta'mi. Samanya pada bentuk saja, tapi ketika dirasa, rasanya itu belum pernah terbayang. Rasanya belum pernah kita itu saya pernah makan di sana, tidak. Itulah bedanya surga dengan dunia. Kalau sama, maka bukan surga namanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wa fawakihu mimma yashtahun. Ini mimma itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama min itu litab'id. Min itu artinya sebahagian.
Ma yang panjang itu mali syai'i, menunjukkan kepada sesuatu. Artinya kalau kita ngomong begini, salah satu perabotan rumah saya, ya perabotan rumah salah satunya kursi, ya ini mimma, salah satunya kursi, salah satunya apa lemari, salah satunya apa namanya sapu dan lain sebagainya. Ini makna mimma. Maka kalimat min dan ma digabungkan menjadi mimma, nunnya sudah hilang. Ini maksudnya apa? Itu min litab'id, artinya apa? Sebahagian dari surga itu. Mimma yashtahu, sebahagian dari apa yang kamu inginkan. Itulah bedanya surga dengan dunia begitu. Kita baca sekarang pendapatnya Imam Sawi di sini. Kata beliau, famata istahau fakiha wajaduha hadirah. Seorang ketika saya kepingin buah-buahan, saya kepingin ini, langsung datang di depan dia. Saya kepingin seperti ini, saya kepingin, langsung datang di hadapan dia. Di sini ada juga ditambah oleh Imam Jalalain, fihi i'lamun bi anna ma'kal wa mashrab fil jannah bihasbi syahwatihim bi khilafi fid dunya. Jadi artinya makanan, buah-buahan yang berada di dalam surga itu sesuai dengan keinginan orang yang masuk dalam surga, berbeda dengan dunia. Kalau dunia apa? Nyo hawa bodrin, hana musib belum? Oh mana tutah ya. Nyo hawa berambut, oh mana musib belum? Kata tutah dia apa? Ya, susah kita apa? Oh nyo hawanya, oh hana di sini, di Arab hananya, oh kata tutah lah dia apa? Jadi makanya kata Imam Jalalain, hadza i'lam anna mashrab wa ma'kal bihasbi syahwatihim bi khilafi ad-dunya. Berbeda dengan dunia. Sesuai dengan keinginan kita, Pak. Lon ronyo mehenyo na langsung laju, Pak. Lon ronyo mehenyo na langsung laju. Lon ronyo mehenyo, apapun keinginanmu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu kamu mematuhi semua keinginanku kata Allah. Ya. Ketika di dunia keinginan saya itu dua saja. Kamu patuh kepada saya dan kamu tinggalkan yang aku larang kata Allah. Kalau kamu lakukan dua ini, saya akan ufi bi'ahdikum. Saya akan wujudkan seluruh apa-apa saja janji saya kepadamu. Janji saya kepadamu, kalau kamu patuh dan taat, semua akan saya berikan kata Allah. Saya lindungi kamu, saya berikan keberkahan kepadamu, saya berikan jalan keluar kepadamu, tapi dengan dua syarat. Jalankan perintahku dan tinggalkan yang aku larang kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu kan ada ini, Pak, apa namanya? Ada kalau kita nak sanggup masuk level kedua, nak sanggup masuk level ketiga. Kita tidak sanggup salat sambil berdiri, sambil duduk. Nak sanggup sambil duduk, kita sambil berbaring. Nak sanggup berbaring, talqin saja, Pak, dalam hati. Oh, nak sanggup juga, ini ke imu, Pak. Jadi kamu boleh kamu meninggal. Ibu temayang limu ya. Artinya bagaimanapun yang kita ini kan yang jelas kita melakukan salat fardu itu saja. Oh saya tidak sanggup salat ini karena jauh, jamak. Oh malun ingin jamak kasar, jamak kasar. Apa susahnya? Artinya sudah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ini kalau nak bisa begini bagaimana? Oh kalian sambil jalan. Farijalan au rukbana. Ketika dalam keadaan berperang. Bagaimana mau salat? Ketika salat tubum lima. Ketika salat tubum lima. Maka Allah mengatakan farijalan au rukbana. Kamu salat sambil berjalan. Allahu akbar. Baca aja deh, baca aja. Tuam tubuh belum kena temping lama, baca aja ya. Artinya apa? Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kamu di atas farijalan aw rukbana. Kamu naik di atas kendaraan. Kamu bisa salat di atas kendaraan. Jadi artinya semua kewajiban itu sudah terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kewajiban yang diperintahkan Allah itu sudah terkontrol, Pak. Allah tahu kalau manusia sanggup melakukan kewajiban itu, tidak susah, sanggup. Dan Allah tahu kalau manusia sanggup meninggalkan maksiat itu, Allah tahu, Pak. Allah tahu kalau manusia sanggup meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena dia itu keinginannya apa namanya? Muhuji, ketika Allah katakan jangan dulu hana-hana berumun nih, Pak. Ini masalahnya. Kalau dia tinggalkan sanggup, kalau dia jalankan juga sanggup. Ini yang dimaksudkan dengan wa fawakihu mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Jadi yashtahun itulah ishtaha, itu syahwat. Syahwat itu jangan terbayang negatif saja. Syahwat itu artinya keinginan untuk berbuat sesuatu, keinginan untuk makan sesuatu, keinginan untuk menikmati sesuatu.
Itu maknanya syahwat dalam arti positif. Negatif begitu juga. Makanya ada syahwat itu mendatangkan pahala, ada juga syahwat yang mendatangkan dosa. Jadi keinginan seseorang untuk begini, keinginan untuk begitu. Ya, ini bahasanya artinya yashtahun, ya, syahwat. Kita lanjut lagi. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Jadi kulu washrabu, Allah mengatakan begini, kamu terserah, makanlah dan minumlah, kata Allah. Makanlah dan minumlah, terserah kamu mau buat apa. Makanya surga itu kan ada tingkatan juga. Jadi tingkatan paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Bahkan ada yang bertanya, kenapa Firdaus paling tinggi? Dijawab oleh Ibnu Abbas, air yang mengalir di surga-surga itu berasal dari Firdaus. Nanti ada yang mengatakan juga dalam tafsir Ibnu Abbas, tidak, surga itu cuma dua, kata beliau. Dalam tafsir yang lain, tidak, surga itu cuma satu, cuma yang lainnya faqat al-musammayat, cuma nama-namanya saja. Ya, nama-nama saja. Ada nama ini, ada nama ini, cuma nama Firdaus itu dia lebih eksklusif, VIP ya. Yang selanjutnya VIP saja, yang selanjutnya biasa, yang selanjutnya biasa, yang selanjutnya ekonomi. Cuma namanya saja. Tapi ada yang mengatakan ada tingkatan levelnya apa? Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatun apa lagi itu ya. Jadi banyak sekali. Ada yang mengatakan 7. Kenapa 7? Karena neraka 7, surga juga 7. Kenapa mesti 7 dan 7? Ini sesuai dengan firman Allah, wasyaf'i wal watr. Demi yang ada pasang-pasangannya. Artinya kalau neraka itu 7, maka surga juga 7. Karena neraka sudah dijelaskan di dalam tafsir Al-Baydawi. Itu neraka memang 7, Pak. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka itu ada 7 tingkatan, Pak. Tapi 7 tingkatan neraka itu fi darak. Darak itu apa? Tingkatannya ke bawah. Makin ke bawah makin susah. Tetapi kalau surga itu darajat. Darajat itu makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, makin eksklusif. Ya. Itu namanya surga Firdaus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya, utlubul Firdaus, mintalah Firdaus, mintalah Firdaus. Sedang temayang-temayang kita malai kan, kita malu minta berdoa kepada Allah untuk minta surga Firdaus, mintalah ketika salat tahajud atau salat sendiri. Nyonya salat temayang rame-rame kan, ya Allah tunjuk Firdaus, dengar liru tamping. Firdaus temayang pi kadang-kadang tan ya, karena malai ya. Bangun saja tengah malam atau dengar apa? Paling-paling didengar oleh iblis, syaitan dan jin. Dan ada malaikat-malaikat hafadzah yang berada di sekitar kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kulu washrabu hani'an. Di dalam ayat lain hani'am mari'a. Apa itu hani'an itu? Ya. Hani'an ini artinya sepuasnya, makan sepuasnya, minum sepuasnya, tidak ada batas, kata Allah. Makanya pernah terjadi dialog antara penduduk surga. Allah berdialog dengan penduduk surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang saya berikan ini sudah memadai? Kita bisa melihat nanti dalam hadis kursi. Apakah ada yang kurang? Jadi yang masuk dalam surga kamu mang kibang kurung le, yang kana mendah hantar kalian. Yang sudah ada belum pernah kita lihat. Yang sudah ada belum pernah kita nikmati di dunia. Pakai bang kurung le. Kita di dunia di Aceh hantar fasilitas apa, Pak. Ketika pergi ke Amerika, ke Eropa, kemana saja diberikan fasilitas eksklusif. Orang yang punya ini katakan, apa sudah cukup seperti ini? Jadi dijawab oleh orang itu, yang kana hanabi hilam. Ya, nyo yang kana hanabi hilam. Apa lagi yang ini? Ya, jadi artinya apa? Habis yang kana ini. Demikian pula lah penduduk surga ketika mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini sudah lebih ini ya Allah. Yang kana mentah kamu hana aja ya Allah. Satu, ini kalau orang yang di dunia dia biasa-biasa saja, Pak. Ya. Tapi kalau di dunia dia orang ahli ibadah. Ketika Allah katakan apakah sudah cukup? Dia mengatakan begini, ya Allah, kalau seandainya saya beribadah lebih daripada ini lagi, maka akan dapat lebih daripada ini. Ya, ini punya ahli ibadah. Nyebuno yang pun orang-orang model-model lagi katanya apa? Orang-orang awam ini ketika masuk dalam surga, kita mengatakan yang kana hanatan lun nimati lam. Ya, namanya. Tetapi orang-orang yang memang ahli ibadah, beliau mengatakan, kenapa saya tidak beribadah lebih daripada ini? Sehingga ada orang yang mati syahid mengatakan, ya Allah, saya mau kembali lagi ke dunia, mati syahid lagi, kemudian mati lagi, ikut perang, mati lagi sampai berapa kali ya Allah. Saking begitu besarnya nikmat yang dia lihat pada waktu itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan hani'ah.
Tapi di ayat lain itu disebutkan mari'ah. Itu dalam jumlah na'at man'ut ya. Hani'am mari'a itu sama saja. Artinya apa? Makanlah sesuai dengan selera kamu. Tidak ada yang melarang kita, Pak. Dan makanan itu juga tidak melarang kita untuk tidak kita makan. Contoh ya, kita pergi ke restoran, selera tak ada kalau makanannya, Pak. Wate tayu buat piring, wate menyapa jo, tak kalau dia bui menggantung kapal lonyo tang tipu ina. Kadah selera kada, Pak. Selera kada, nyan, Pak. Atau kita melihat daging, kemudian setelah itu sudah masuk ke dalam piring kita, tiba-tiba ijak lalan, Pak. Atau ada ulat di situ, Pak. Selera kada. Ini masuk hani'an. Hani'an artinya apa? Makanlah kamu itu, ya Pak. Tidak ada yang melarangmu. Makanan itu tidak bisa melarangmu untuk bisa kamu makan. Kalau tadi kan melarang kita. Ketika kita makan keinginan kita tadi daging tadi, tiba-tiba ada ulat. Ulat tadi melarang kita untuk makan daging tadi. Ya. Ini tidak ada dalam surga. Hani'am mari'ah. Tidak ada suatu pun yang bisa melarang kamu untuk makan. Kamu mau apa? Kamu mau yang bagaimana? Semua ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyumbung ya, ibadah ini namanya. Artinya bersusah payah itu di dunia bukan di akhirat nanti. Bersusah payah itu di dunia bukan di ketika sakaratul maut. Bersusah payah di dunia bukan ketika di alam barzakh. Alam barzakh itu tidak ada ibadah lagi, Pak. Tidak ada tahajud lagi, Pak. Tidak ada sedekah lagi. Tidak ada ibadah sunnah dan lain sebagainya, tidak ada lagi, Pak. Maka ketika seorang meninggal dunia, inilah yang dikatakan oleh Imam Sawi, kitab itu akan tertutup dan tidak pernah terbuka lagi, Pak. Ya. Kapan dibuka kitab itu? Wa idzas suhufu nusyirat. Ketika di padang mahsyar baru terbuka kembali kitab itu. Artinya apa? Seorang ketika meninggal dunia, catatan amal ibadahnya sudah tertutup dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah. Dia pernah bersedekah jariyah. Sedekah jariyah contoh apa? Dia berinfak, dia bersedekah, dia wakaf, nyipu wakaf tanah kegop. Tanah itu dimanfaatkan, tanah produktif. Maka manfaatkanlah wakaf itu wakaf yang produktif. Jangan setelah wakaf hanai pakai ligop, hana tepu-tepu. Setelah kita wakaf, ini sajadah hanai pakai ikubah gitu. Setelah kita wakaf masjid, tidak ada yang salat di masjid. Ya, hana pun temayang masjid. Ya. Jadi makanya di dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i ada 4 mazhab ini. Bagaimana tanah wakaf itu? Masjidnya, contoh masjid wakaf. Boleh nggak kita menghancurkan sebahagian atau menghancurkan semuanya? Kita pindahkan masjid ke tempat yang lain. Imam Asy-Syafi'i 4 mazhab mengatakan tidak boleh, kata beliau. Tidak boleh. Tidak boleh mengganggu hubungan wakaf itu, tidak boleh. Kecuali kita bisa melihat dalam kitab I'anatul Talibin juga. Kita bisa melihat juga dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kita bisa melihat juga dalam kitab Al-Mahalli. Jadi di situ diungkapkan, kita juga bisa melihat di dalam fikih Islami wa adillatuh. Bagaimana mereka katakan, kalau seandainya di masjid itu tidak ada orang salat lagi, urun temayang hanale urun temayang ya Pak ya. Kita bisa tukar gulingnya ke tempat yang lain. Dengan niat apa? Ini saya pindahkan wakaf ini ke sana. Atau kita rusak sebagian ini atau semuanya kita pindahkan ke tempat yang lain. Itu boleh. Tapi dengan syarat, kata Imam Asy-Syafi'i, di masjid itu tidak ada orang yang salat lagi, hanya urun temayang. Sudah. Kemudian begitu juga sajadah, Pak. Sajadah diberikan oleh orang lain ke masjid, tidak digunakan lagi, Pak. Hanya menggunakan Pak. Artinya karena apa? Karena ada sajadah baru, Pak. Boleh enggak kita wakafkan ke tempat lain? Boleh, kenapa tidak? Dengan niat apa? Ya Allah, paling enggak lu wakafkan, mengalir pahala kepada orang yang wakaf ini, ya Allah. Ini kalau tidak dibentang, dia pernah dibentang, maka tidak pernah mengalir. Maka ambil kasih untuk orang lain. Supaya apa? Pahala wakafnya itu tetap mengalir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nanti memang ada beberapa hal-hal yang lain, Pak. Bagaimana dengan wakaf uang, ya, ke wakaf bank lah, Pak. Yang nadanya enggak urung-urung yang mumpung lah. Yang jelas wakaf itu menurut lu pribadi wakaf itu ain. Ain itu apa? Ain itu bendanya, Pak. Artinya bendanya supaya terus ini. Kalau duit kan nilai. Duit itu nilai, bukan benda. Peng itu walaupun selembar itu bisa beda-beda nilainya. Uang 10.000 ya, atau 100.000 bisa beda-beda dengan $100 ya. $100, 100.000 padahal sama-sama kertas, tapi beda nilai, beda. Makanya dalam wakaf itu ain. Ain itu apa? Benda. Oh, saya wakaf ini ya, saya wakaf ini benda. Itu terserah orang yang wakaf uang bagaimana ingin mengatakan dia kiaskan begini. Saya secara pribadi hanya setuju, ya, hanya setuju. Terserah pendapat beliau. Yang jelas saya tidak menentang pendapatnya
Yang jelas wakaf itu kita berikan kepada orang lain supaya apa? Dia mengalir ke kita juga. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau saya ingin beli tanah wakaf, beli saja. Lo timete apa? Ya, nyok lo timete, nyopeng. Itu bukan duitnya kita wakaf, tapi apa? Tanah yang kita beli kita wakaf. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa diberikan oleh Allah seperti itu? Kenapa diberikan di dalam surga? Semuanya diberikan oleh Allah. Bima kuntum ta'malun. Jadi ba ini adalah ba ilsak. Ba ini musahabah. Arti musahabah apa? Kamu dapat seperti ini karena kamu itu melakukan apa yang saya suruh ketika di dunia. Bima kuntum ta'malun. Ini ada dua pemahaman. Bima kuntum ta'malun. Di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Ta'maluna billah wa ta'maluna bi makhlukatillah. Jadi kalian itu masuk dalam surga gara-gara apa? Gara-gara dua hal. Kalian itu patuh dan taat kepada Allah, menjalankan seluruh kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi sosial dengan Allah dan berinteraksi sosial dengan masyarakat. Ya. Karena ada orang interaksi sosial dengan Allah dia baik, tetapi dengan masyarakat tidak baik. Ya sama saja. Makanya ada orang enggak perlu heran kita. Dia ahli ibadah tetapi dia masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara interaksi sosial dia dengan masyarakat tidak baik. Ada orang interaksi sosial dengan masyarakat baik, tetapi hubungan dengan Allah tidak baik. Bagaimana? Salat tidak, apa-apa tidak. Tapi sedekah dia luar biasa, Pak. Imu sedekah ke nomo, sedekah ke dia, imu sedekah. Jadi makanya sama seperti orang kafir. Jadi sama seperti orang kafir. Mereka bersedekah tapi tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan orang murtadnya. Orang murtad sebelum dia murtad, dia bersedekah. Jadi dia keluarkan sedekah, dia berinfak, dia beribadah. Kata Imam Asy-Syafi'i, idza irtadda, kalau dia murtad, semua apa yang dilakukan itu farafa Allah, diangkat semua oleh Allah. Artinya apa? Tidak diberikan nilai lagi oleh Allah. Itu ketika dia murtad. Ibadah haji dia, salat dia, puasa dia, bacaan Al-Quran dia, tahajud dia, duha dia dan lain sebagainya, itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Bahkan kalau famata mata kufran, kalau dia mati dalam keadaan kafir dan tidak dapat apa-apa. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, lau aslama, kalau dia itu masuk Islam lagi, dia bertobat, fataba 'ala Allah, dia bertobat kepada Allah, Allah akan mengembalikan seluruh amal-amal ibadah dia dulu yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata, dan kemudian dia mati, meninggal dunia, dia mati dalam keadaan diridai oleh Allah dan ada pahala-pahala yang sudah dilakukan sebelumnya. Bedanya di situ. Tapi kalau orang kafir tidak. Orang kafir dia berinfak, sedekah, dia bantu masjid, bantu anak yatimnya, hana berharap pahala, hana demi pahala terpenuh. Bahkan ketika dia masuk Islam, dia masuk Islam, bagaimana ibadah dia dulu? Tidak diperhitungkan juga oleh Allah. Ini sesuai dengan hadis dari Aisyah. Ketika Aisyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan sekarang sudah masuk Islam. Dulu dia sebelum Islam dia suka berinfak, bersedekah, membantu orang lain. Apakah amal ibadah dia dulu itu diperhitungkan oleh Allah karena dia sudah masuk Islam sekarang?" Apa jawab Rasulullah? Tidak. Amal ibadah dia itu tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beriman kepada Allah. Makanya kunci ibadah itu diterima tidak diterima adalah iman kepada Allah. Yang dimasukkan iman lagi, kita perkecil lagi, adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun dia sudah beriman, dia tidak ikhlas kepada Allah, fa'amaluhu mardud, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan bima kuntum ta'malun. Kenapa digunakan kalimat past tense di sini, Pak? Kenapa tidak bima takunu ta'malun? Makna kuntum ini artinya apa? Past tense. Dulu kamu beribadah, dulu kamu puasa, dulu kamu berbuat kebaikan, dulu kamu begini, dulu begini. Itu makna bima kuntum. Inilah kalimat past tense namanya. Makanya ibadah itu cuma di dunia saja. Ketika kita meninggal dunia, ibadah kabutuh, hanali ibadah-ibadah. Maka kalau ingin beribadah, berbuat kebaikan, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin, kata Allah, bertobatlah kepadaku, ya Pak. Kenapa? Surga itu seluas langit dan bumi. Ya, ini pun muncul pertanyaan ini. Kalau surga seluas langit dan bumi, apakah cukup untuk semua orang? Ini adalah sebuah gambaran saja, ini kinayah. Artinya apa? Seluas langit dan bumi. Artinya apa? Lebih luas lagi dari langit dan bumi, Pak. Beda begitu nih, Pak. Arti seluas langit dan bumi karena manusia itu dunianya kan luar makanya, apalagi langit. Maka diumpamakan oleh Allah sesuatu hal yang sudah familiar sama manusia.
yaitu langit dan bumi. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, ada seorang pemuda yang ketika di dunia dia tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dibakar ribuan tahun di neraka, sehingga beliau pemuda ini minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Allah. Ketika itu Allah mengatakan kepada dia, "Udkhulul jannah," sekarang masuk ke dalam surga. Apa kata pemuda ini? Tidak ya Allah, wala'ad jannah, surga sudah penuh ya Allah. Kenapa penuh surga? Kata Allah Subhanahu, karena saya sudah lama sekali ya Allah, mereka sudah buat kapling-kapling di dalam surga. Mereka sudah ini tempat saya, tempat saya, tempat saya. Tidak, masuk surga belum penuh, kata Allah. Idhhab ilal jannah, pergi ke dalam surga. Ketika dia sampai ke pintu surga, dia balik lagi karena malu. Yang baik tak mau dipikir lagi urung karamai dah nak hai tempat dulu. Ya. Kemudian dia datang lagi, ya Allah, mala'at jannah, surga sudah penuh. Tidak penuh surga, kata Allah. Surga untukmu saja, kata Allah, untukmu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Seluas langit dan bumi, kata Allah. Tidak ada yang bisa menyentuh surgamu, kata Allah. Seluas langit dan bumi. Terkejut pemuda tadi, Pak. Baik mayang-mayang ya Allah. Panina lun surga seluas langit dan bumi. Lun hana lun jalankan perintah lun hananya lun hanaji ya Allah ya Pak. Jadi maka Allah mengatakan sekarang coba masuk dulu. Rupanya betul. Surga untuk pemuda ini yang berbuat maksiat yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita saja dapat tanah sekian hektar saja kakak aja Pak. Tenang keli ni Pak. Kita pegang rumah biraya tanah sekian hektar. Atau tanah seluas Banda Aceh Pak. Mandum yang tinggal cuma tanya mondok tinggal. Bahagia ni Pak. Hana tahu tedu dan nyawa. Ini bukan seluas Banda Aceh Pak, seluas langit dan bumi Pak, untuk satu orang saja. Ini yang dimaksudkan dengan bima kuntum ta'malun. Tetapi kata Allah, perbaikilah hubunganmu denganku dan perbaiki hubungan dengan masyarakat. Artinya baik dengan saya dan juga baik dengan masyarakat. Maka tidak ada kalau orang karuh satu sama lainnya, maka jangan lebih dari 3 hari kata Rasulullah. Baik lebih dari lehuro. Ya. Karena apa? Setelah 3 hari kita terus berdosa. Dan kita juga nanti ketika meninggal dunia bagaimana cara minta maafnya? Ya. Gimana cara laki maaf? Kan bermasalah. Maka orang ghibah itu bermasalah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau seorang itu ghibah sama orang lain harus minta maaf. Bahkan Allah menyatakan begitu juga. Kalau kalian itu bermasalah dengan makhlukku, maka kalian minta maaf dengan makhlukku, bukan dengan saya, kata Allah Subhanahu. Dengan saya sudah saya maafkan. Tetapi ada hubungan dengan makhluk. Bagaimana kalau makhluk tadi itu manusia tadi meninggal dunia? Gimana cara laki maaf? Atau dia hilang entah kemana Pak? Kayak pindah rumah. Dulu kita ghibah dia, talimi ganya macam-macam ya Pak. Tapi setelah itu dia entah pindah ke mana. Satu. Yang kedua, setelah itu dia meninggal dunia. Sudah lagi maaf baganya. Maka Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fad'ullah bistighfarihi. Berdoalah kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya, ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebutkanlah kebaikan-kebaikan dia. Ini untuk cara minta maaf kepada orang yang sering ghibah orang lain, orang yang diribah itu sudah meninggal dunia. Imam Ghazali mengatakan, "Udzukur hasanatihi." Sebutkan kebaikan-kebaikan dia sama orang lain. Tipulannya cukup ke akai, tipulan bino-bino, tipulan ibu pinyampeng dulu, terus jino lu hana lu bayu-bayu ci di Pak. Hana lu bayu ci. Harus ada bayu nyampeng, harus bayu Pak. Hanya hana ada bayu ya. Bukan berarti ketika kita menyesal hana bayu dia harus bayu Pak. Si fulan itu begini-begini, saya ghibah dia tidak marah, dia saya begini, harus sebutkan kebaikan dia. Kemudian yang kedua, mintalah kepada Allah untuk dimaafkan dosanya. Itu caranya. Kalau enggak tidak ada. Kalau enggak nanti dia akan menuntut kita di padang mahsyar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan sudah menzalimi saya mau kebaikan dia. Ya, artinya apa? Jangan sia-sia kebaikan kita Pak yang sudah kita lakukan di dunia. Hek dah bedah tahajud, hek dah bedah temayang, hek dah infak, hek dah sedekah, hek dah haji. Haji itu kan 2 ibadah sekaligus. Ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Ibadah maliyah apa? Kalau orang punya duit tak sanggup berangkat, hana wajib haji. Orang sanggup berangkat, hana peng, hana wajib haji. Artinya apa? Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi ini ada syaratnya di sini. Kalau sanggup secara apa? Secara finansial dan secara badaniyah dan maliyah, dua-dua ini. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, ini apa maksudnya ini? Kalau ada terjemahan coba dibaca sebentar. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, berbuat baik. Ini ada kurang sedikit terjemahannya. Kurangnya begini. Kalau di dalam tafsir
At-Tabari, beliau mengatakan beda. Kenapa dibedakan oleh Allah? Limadza furriqa bainal muttaqin wal muhsinin. Kenapa dibedakan antara muttaqin dan muhsinin? Ya, namanya. Ini kan di atas ada muttaqin. Muttaqin. Ini ada muttaqin yang di atas itu, Pak. Innal muttaqin. Muttaqin satu. Yang kedua, muhsinin. Apa beda muhsinin dan muttaqin? Kenapa ayat ini tidak najzil muttaqin? Ya. Kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari? Nanti kita merujuk lagi ke dalam tafsir Al-Wasit. Apa kok bisa dibedakan oleh Allah seperti ini? Kenapa tidak muttaqin saja? Atau kenapa tidak dua-dua muhsinin, Pak? Kata Imam At-Tabari, muttaqin itu orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjaga mulutnya dan menjaga anggota tubuhnya, itu muttaqin. Muhsinin orang yang ketika salat itu ihsan, Pak. Ya, yang ihsan, Pak. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini lebih spesifik lagi ini, Pak, muhsinin. Ya, artinya Allah ingin mengatakan begini. Orang muttaqin saja seperti itu, apalagi orang muhsinin. Ya, Pak. Muhsinin yang dimaksudkan Imam At-Tabari lebih dahsyat lagi dari muttaqin. Artinya dia menjalankan perintah Allah, dia salatnya itu seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu sifat muhsinin. Begitu juga kalau orang muttaqin, dia meninggalkan apa larangan. Nyo larang, nyo harum, nyo zina harum tinggal, khamar harum dia tinggal. Tetapi orang muhsinin sudah pada level selanjutnya. Artinya apa? Allah memperhatikan saya, untuk apa saya buat maksiat. Allah melihat saya, malaikat melihat saya, dia akan mencatat, apa saya buat ini? Ini sudah level tasawuf tinggi ini, Pak. Itu muhsinin, ya. Salat begitu juga. Mereka dua-dua salat. Orang muttaqin salat, orang muhsinin salat. Orang muttaqin salat kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang muhsinin salat, ini versi Imam Tabari, ya, Pak. Orang muhsinin salat kenapa? Karena dia akan ketemu dengan yang menciptakan dia. Maka khusyuknya luar biasa orang muhsinin. Dia mengambil satu konsep, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hati ini ingin ketemu dengan Allah tapi tidak bisa juga, enggak bisa terdeteksi. Makanya apa? Allah akan melihat kamu. Maka setiap gerak-gerik dia merasa selalu, bukan merasa, dia yakin betul dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang muhsinin. Tapi beda dengan tafsir Al-Wasit, beliau menggabungkan di sini kenapa dibedakan oleh Allah muhsinin sama muttaqin. Ya, memang. Beliau gabungkan yang dimaksudkan muhsinin di sini al-mu'minuna alladzina yuhsinuna aqwalahum wa a'malahum. Orang-orang mukmin yang mereka itu bagus, mulutnya bagus, tangannya juga bagus. Kenapa mulutnya bagus? Karena dia takut nanti kalau macam-macam diperhitungkan oleh Allah. Kenapa mulutnya bagus? Karena kalau macam-macam nanti dicatat oleh dua malaikat ini. Ya, itu namanya muhsin, muttaqin, muhsinin. Ya, itu versi Imam Al-Wasit Imam Tantawi. Jadi makanya kenapa ada dua itu di dalam versi tafsir At-Tabari, orang muttaqin saja saya buat seperti itu spesial, apalagi orang-orang muhsinin. Levelnya itu artinya apa? Dia muttaqin juga, tetapi beda dengan muttaqin biasa. Artinya dia orang muhsinin. Muhsinin kita jangan salah juga. Ada nantinya nurul muhsinin. Muhsinin itu apa? Orang sedang berinfak, sedekah, ya, Pak. Jadi muhsinin di sini artinya dia salat juga, tapi level salatnya itu sudah level tinggi. Dia salat karena Allah, dia salat seakan-akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa di sini dikatakan ada kalimat muhsinin bukan muttaqin. Karena dua kalimat ini berbeda. Ya, kita tutup ayat ini, ayat 45. Jadi insyaallah yang selanjutnya kita lanjut ayat 46. Maka ditutup lagi ayat ini kan ada 10 kali. Ini ada 10 kali. Ini yang ketujuh kalau tidak salah. Ini yang ketujuh. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya. Ini wailu yauma idzin kita sudah ceritakan. Yauma idzin adalah sebuah kombinasi lafaz yang panjang. Sehingga ini namanya ijaz qisar. Yauma idzin apa? Pada hari itu. Hari itu apa? Pada hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah. Yauma idzin pada hari ketika manusia melihat azab-azab orang yang di padang mahsyar. Yauma idzin pada hari ketika manusia melihat manusia yang lain tenggelam dengan keringatnya. Yauma idzin ketika manusia melihat ada orang berjalan dengan kakinya, dengan tangannya. Ada orang berjalan dengan
dengan badannya, ada orang keluar lidahnya, ada seseorang itu yang dia serupa dengan kiradah itu monyet, ada orang yang ala suratil khinzir, lagi rupa babi, Pak. Jadi macam-macam dia lihat. Ini maksud dengan yauma idzin, ya. Maka celakalah, kata Allah, celakalah bagi orang-orang, wailu yauma idzin, pada hari itu celaka, Pak, yang dulu dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Maka dia dulu ketika melihat umana bui lagu, umana ji lagu nasibin, ada ini, ada itu, ada orang yang sudah telanjang, lidahnya keluar sampai ke bawah lagi. Maka ketika waktu itu Allah mengatakan celakalah orang-orang yang dulu dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Maka Allah ingin mengajarkan kita, yakinlah kepada hari kebangkitan. Kalau kita yakin kepada kebangkitan, maka jagalah amal ibadah kita. Jangan amal ibadah yang sudah ada itu bisa hilang. Maka enggak ada gara-gara ria, gara-gara takaburnya, enggak ada hondom. Atau kita salah itu bukan gara-gara Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang. Atau kita ghibah orang lain, Pak. Maka dengan ghibah orang lain, amal ibadah kita ini bisa diambil, ditransfer kepada orang itu. Lagi ada transfer pun aja yang rekening, pada nomor rekening transfer. Habis transfer, kosong rekening sudah kosong. Begitulah yang dilakukan oleh orang-orang yang suka ghibah orang lain, suka mendalimi orang lain, suka mengambil hak orang lain. Sebelum dia meninggal dunia, dia minta maaf kepada orang itu. Siap-siap saja ketika di akhirat nanti dia transfer seluruh kebaikan dia. Kalau kebaikan tidak ada, bagaimana? Orang lain yang mentransfer kejahatan, Pak. Ini yang lebih tahlum dia, Pak. Kebaikan kita tidak ada, Pak. Dia temayang kan tebudan, hana ada temayang, hana ada jalan berita Allah. Yang ada mati saja, Pak. Ketika mau transfer nggak bisa, saldo nol, hanya ada transfer, Pak. Ya. Maka kalau nggak bisa ditransfer, apa kata Rasulullah SAW? Fatukhadhu min khatayahum. Diambil seluruh kejahatan orang-orang yang pernah kita dalimi, Pak. Kita dalimi si A, kacok hak si A, kita ambil punya si A, ambil hak si A, sehingga dia merasa terdalimi, Pak. Di padang mahsyar nanti si A akan mentransfer kepada kita kejahatan dia. Kalau kebaikan kita tidak ada, Pak. Setelah kejahatan-kejahatan mereka habis semuanya, fayutrahu finnar, maka orang yang tadi itu akan dilemparkan ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan orang ini namanya al-muflis. Muflisnya bukan mukhlis, betul-betul muflis. Maka bebuhunana muflis ya. Karena nanti urung buhunana muflis, Pak. Muflisnya rugo dia, Pak. Rugo. Kan di dunia rugo, ya akhirat rugo. Tak boleh nana muflis namanya. Itu nana muflis. Bahkan nah di dalam hadis. Betul ada dalam hadis, Pak. Tapi maknanya negatifnya, Pak. Muflis. Muflis. Berasal dari kalimat fulus. Fulus itu duit. Muflis orang yang rugi tidak punya duitnya, Pak. Rupanya muflis itu dia sudah rugi dunia, rugi akhiratnya, Pak. Rugi akhirat bagaimana? Bukan duit lagi yang dia punya, Pak, tetapi amal sudah tidak ada lagi, Pak. Makin dahsyat lagi ruginya, Pak. Jadi amal sudah tidak ada lagi, sudah ditransfer kepada orang lain. Jadi insya Allah nanti pertemuan selanjutnya ini nggak mungkin kita habiskan semuanya, Pak. Ya, jadi artinya apa, kita sedikit-sedikit sajalah. Nanti kalau habiskan semuanya bisa kita habiskan, kenapa tidak? Artinya nanti kalau semuanya hana-hananya, hana pun tidak ada hikmah ini, nggak bisa ini, artinya panjang sekali. Tapi kalau begini, oh ini berarti untuk orang beriman begini. Nanti kita masuk lagi yang selanjutnya itu untuk orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Berarti nanti tinggal beberapa ayat lagi sampai ayat 50 ya. Jadi 46, 47, 48, 49, 55 ayat itu. Yang ini ayat pendek-pendek. Insyaallah kalau nak panjang kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.